mungkin basicnya kayak marketing udah bikin konsep bagus nih, tapi nih budgetnya pas dilihat sama finance, nggak bisa nih, pangkas ini kan jadi nggak maksimal. Iya, Jadi, karena ini jasa ya, jasa kan nggak bisa dipatok. Inilah bijak, bicara Jakarta. Selamat datang kembali di Bijak Bicara Jakarta sama gue Sukron Jamal dan Mike juga. Ya. Ada, dan kali ini bintang tamu kita akan ngobrol sama yang membuat founder dari Rujak. Membuat founder. Membuat dan founder dari sama aja ya itu ya. Pendiri dari Rujak. Jadi dia adalah tukang gula. Yang jualan di depan-depan stasiun. Dulunya sih memang ini ya semangka, melo yang 2000-an itu loh. Kedondong. Nah, sekarang udah mulai ke kayaknya harus pakai sambel nih gitu. Rujak Berinovasi. berinovasi. Ada namanya Bedul Males Mikir. Nama panggungnya ada Males Mikir. Males banget kok juga. kita males wawancarain ya. Emang itu aura yang gua pancarkan aja. Iya, benar-benar. Jadi konten-kontennya itu yang bikin gak mikir gitu ya. Gampang diterima. Dia punya podcast juga. Oh iya. Apa ya podcast lo? Isi dong. Isi dong. Jadi gua minta diisi kan kosong gitu. Oh iya, Jadi transferan. Enggak, pengennya sih gitu. Cuman kan nggak mungkin. Masih jauh lah itu. Kok nggak mungkin dong. Enggak mungkin. Nggak mungkin untuk sekarang. Enggak, tidak akan pernah mungkin. Lo kan lu bintang tamu awal-awal gua juga lo. Bener. Lo bener jualan rujak? Enggak. Apa? Rujak apa? Kenalin dulu. Rujak itu singkatan dari rupa jasa kita. Rupa jasa kita. Jadi yang gua jual manusia. Trafficking. Trafficking. Mucikari. Bisa bilang gitu. Cikari tapi di bidang kesenian. Oh di bidang kesenian positif. Berarti Nggak ngambil dari Cina, kita nggak lokal kok. Ngapa siapa ngambil dari Cina? Ada aja kan? Oh, ada aja ya. Iya. Ada aja lah kan tenaga kerja kan boleh dari mana aja. Oh iya, dan tenaga ahli. Tenaga ahli kan. benar. Kapan tuh berdirinya Rujak itu dulu? Rujak itu 2023 lah berdirinya lah. Oh, baru ya. Baru. Kenapa rokok lo yang gua ambil? Alasannya apa? Alasannya karena Banon minta dimanajemenin. Ada siapa Banon kan? Ya jadi ada teman kita seorang pantomimer, dia dapat project di sebuah perusahaan namanya Marketeers untuk sebuah pertunjukan pantomim. Nah, dia minta tolong kita untuk manajemenin belakang layar ya, deal-dealannya, dokumentasinya dan lain-lain gitu. Oh, berarti gara-gara sebenarnya satu project itu awalnya. Akhirnya karena kebetulan Marketeers ini media bisnis ya, dia ngebahas tentang bisnis. Gini kita ngobrol sama dia, yaudah akhirnya kita bikinlah Rujak, saling branding dan lain-lain. Ini ngobrolnya gini, ngerti kita gini. Jadi itu ya. Gini jadinya nih. Gitu. Emang kadang-kadang ngobrol nggak terlalu serius ya. Ini udah serius banget. Bagus itu. Bener. Gitu aja bisa pitching dan deal ya. Itu dari tahun kemarin berarti. 2023 kemarin. 2023 tahun kemarin bikin itu. Oke. Terus isinya masih pantomimer semua? Apa udah banyak? Sebenarnya apa ya, kalau ngomongin di bisnisnya kan yang jarang itu kalau lu lihat pasti, apalagi lu kan juga di stand up udah banyak banget kan manajemen stand up. Ya gue nyari yang kosong aja. Yang belum ada gua nih. belum ada pantomim. Jadi istilahnya mukanya yang depannya itu pantomim. Lu menjual pantomim, menjual itu talent seni itulah, pantomim itu. itu. Jadi nggak cuma ini doang, nggak cuma istilahnya ada klien minta pantomim, enggak, tapi lu bisa tadi meng-create semuanya, Talent acaranya. Oh, termasuk Konsepnya pun. acara, event organizer lah ya. event organizer acaranya. Oke. Makanya kenapanya Rujak kan rupa jasa kita. Jadi rupa-rupa banyak gitu. Dari Apa aja? MC, ada MC, ya stand up comedian bisa, pantomim, musik juga kita ambil gitu. Belakang layar sampai produksian kayak post pro-nya, editan, desainnya atau apa-apa semua kita ambil. Campaign apa segala macam. Campaign bisa. Gitu ya. Oh. Ya pokoknya semuanya lah. Istilahnya kalau material palu gada. Palu gada. Lu mau apa? Apa? One stop kreatif. Apa? Kreatif one stop Creative solution. Ya bisa. Bisa. Iya. Ya, One Stop Creative House. House. Oke, makanya Apa artinya dulu? Bermacam-macam. One gitu satu, ya kan? House rumah, Iya. stop. Jadi kalau ada rumah satu berhenti gitu. Oke, bagus. Stop gitu ya? Stop sini.
Kayak jasa kita. Lebih gini aja, kalau ada klien gitu kan, dia mau bikin acara, daripada lu ngambil vendornya ya di laut kita aja semuanya ada gitu. Kita nyediain karena kita juga banyak lah link-link yang bisa langsung ngurus semuanya gitu. Siapa ya yang diriin tuh awalnya gimana? Yang diriin sih gua sama Nazar ya. Jadi emang orang belakang layarnya. Tapi kalau nama Rujak sendiri itu tercetus oleh Banon. Siapa dia? Banon tuh yang pantomimer tadi kita. Talent utama kita lah. Talent utamanya dia. Oke. Dia talent pantomim. Pantomim basicnya, tapi dia coach acting. Oh, oke. Oke. Tuh. Bagus. Udah, makasih ya. Udah kejawab semua. Gue bingung juga ya kalau. Iya kan? Ya karena ini tayang kapan nih ngomong-ngomong nih? Ya terserah kita lah. Tahun depan 2022 kalau nggak kerja sama lagi kita. Ya. Disuruh closing gua sama ini. Kacau. Nggak, berarti ini kan berarti udah setahun nih. Berarti udah banyak tuh yang pakai jasa lah. Untuk yang make selama ini dari setahun itu baru 2 sih. Karena Sangat banyak yang jujur sekali gagal. ya. Karena banyak yang gagal pitching. Enggak. Trafficnya besar. Maksudnya yang traffic nanya. besar tuh gimana? Banyak yang nanya. Mungkin gini ya, pantomim lu tau sendiri kan Kron ya. Lu juga bergelut di situ kan, sedikit-sedikit. Jadi banyak yang belum tahu gitu, pada kaget ketika gua ngajuin harga. Mahal. Kagetnya mahal. Bukan mahal ya, karena kan Maksudnya dia kagetnya apa? Wih bagus atau iya oh ternyata mahal juga ya pantomim gitu. mereka Masih masih nggak punya duit mereka. ya jadi maksudnya ini kesenian yang ini sebenarnya ya susah juga gitu. Jadi Karakter kan ya. harus ada konsep gitu. Ya maksudnya mungkin yang stand up mirip tapi ada make upnya, ada lebih- kostumnya yang memang sederhana nggak kayak badut ya. Enggak, Tapi sederhana. ya tetap ada ininya lah. Minimal ya bisa, sebenarnya bisa make up bisa enggak sih, tergantung permintaan klien kan. Cuman biar lebih identik ya kita make upan. Gitu. Dan banyak yang kaget di harganya. Gitu aja Itu sih. range berapa sih? Nah, Range apa tuh? berapa ya? Kalau gua pribadi di Rujak ini tuh nggak mau ada red cut-an sih. Oh gitu terus. Ya jadi memang kan karena ini jasa ya. Jasa kan nggak bisa dipatok gitu Wih, menurut gua. keren nih. Ini Karena baru kan gue denger nih ada tergantung manajemen begini nih. tergantung konsepnya lah. Klien mintanya apa? Oke. Durasi segala macam. Durasinya, tingkat kesulitannya. Oh jadi maksudnya yang kemahalan itu ya dia udah ngasih konsep gini. dia ngasih gitu. konsep dia maunya seperti ini, seperti ini. Oh yaudah segini. Ya mungkin kan karena memang belum banyak, dia juga belum tahu ini outputnya bakal bener-bener bisa ngebangun brand gua atau enggak. Jadi Apa contoh yang dia dari yang nggak usah nyebut perusahaan juga nggak apa-apa, tapi kira-kira di bidang apa, terus mau pakai jasa lo Rujak itu apa, terus akhirnya nggak jadi karena akuarium sih. akuarium. Akuarium. Oh. Terbesar namanya terbesar ya. Satu-satunya kayaknya. Doang yang nanti. Oh jadi ini yang mau di ada pantomim di akuarium itu. Enggak, dia berkolaborasi dengan Dengan lumba-lumba. Biasanya kan duyung. Iya, Putri iya, duyung. Pantomim agak-agak ini nggak meleleh nggak PKP. Luntur ya. enggak. Itu kok kita anti air makeup kita. Keringat aja nggak tembus, cuma cukuran doang yang bisa nembus. Kalau saya jarang gitu ya, pantomim pernah, juga. tapi gua tuh keringetan. Keringetan, karakter apa? jelek. Enggak, kalau pantomim ya putih biasa aja enggak. Putih biasa lah kalau untuk mempertegas. Karakternya mimiknya. biasanya di baju kostumnya. Misalkan pakai apa Belang-belang. belang atau ada yang misalkan kantoran. gitu. Itu lucu banget sih. Jarang kan pasti. Iya bener-bener. Dan emang penggiatnya juga masih jarang soalnya. Jadi supply demand-nya tinggi karena orang yang belajar dan praktisi pantomim atau orang ya seniman pantomim masih dikit gitu. Itu pantomim itu Nggak jelasin dari lo, mana sih pantomim lo apa? Jakarta atau dari Bandung? Apanya Jakarta? Ya kan bukan Bukan sejarawan, anak sejarawan. Akhir dia jadi patron. ngobrol sama itu Tapi mungkin senimannya. yang umumnya aja ya. Masyarakat tahu pantomim itu dari Charlie Chaplin sih. Oh, dari luar berarti adopsi. Adopsi bukan adopsi ya. Mungkin nggak tahu juga sih Ya kalau kayak gua. stand up kan dari Amerika gitu ya. Iya, ada kan? yang- Oh iya benar. 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 Benar, tapi kan ada juga dari yang lain kan kalau Enggak awal mulanya. awal mulanya ya. Kalau pantomim Ayo, dari apa tuh? Emang kita coba produk knowledge-nya aja ini dia. Bingung dia.
Gue lupa asli. Sejarah lu ngomongin sejarah sih kan berarti harus bener itu sejarah mah. Tapi memang intinya itu. memang juga sejarah tuh ya Enggak, banyak. maksudnya itu bukan dari Indonesia ya? Oh iya, Bukan banyak dari versi. Indonesia ya? Banyak Pun versi. maksudnya kalau dibilang, gue jadi kayak bintang tamu nih kalau Enggak, tapi Apa gua merangkak kutip sih, dari Bang? enggak, gua kutip dari Mas Septian aja. Mas Septian tuh Mas Septian Dwi Cahyo selalu bilang ya pantomim itu sebenarnya enggak dari mana-mana, dari semua manusia karena kita berawal dari bahasa ibu lah, bahasa tubuh. Sebelum ada kata-kata, bahasa dan lain-lain, kita kan menggunakan selamat saya. gimmick. Saya takut aja dia jawab salah, selalu saya tahu. Ntar saya diomelin. Kagak lah tahu gua. Oke, Masa bagus. gua Bagus. apa namanya? Lulus jadi ya? Ya gua kan di sini. Gua mah interviewer doang gua. Cuma deg-degan aja nih orang jawab apa. Nanya gampang jawabnya susah ya. Iya, karena kan yang gua tahu dari Mas Septian gitu sih. Iya, intinya maksudnya gitu. Kalau dibilang dari mana, semua banyak versi. Bisa mengaku-ngaku karena wah, ya kalau ada yang bilang dari Yunani gitu katanya kan. Ada yang bilang dari bahkan ya itu tadi Mas Septian bilang kalau mau klaim-klaiman ya kan bisa-bisa aja. Bilang dari Indonesia juga bisa. Dari Punakawan itu kan udah pakai make up segala macem bahasa. Ya banyak lah. Banyak versinya. lah pokoknya. Tapi kalau yang dipopulerkannya memang ya pasti dari luar. Dari luar. Ada yang bilang dari Prancis, ada yang bilang dari Ya kalau dari Indonesia kan cuman Jerman. baru Mas Septian yang paling Lama Suarakan lah, suarakan menyuarakan dan pantomim. paling lama lah menyuarakan pantomim gitu ya. Oke. itu jadinya. Terus tahun lalu eventnya Marketeers. Marketeers. Coba ceritain, maksudnya buat ada gambaran nih, misalkan sebuah perusahaan tuh pengen pakai rujak tuh yang udah pernah bekerja sama tuh kayak apa gitu. Yang pertama sih acara Marketeers ya yang itu kan. Yang kedua itu acara bukan sosial sih, acara anak kampus gitu. Nah, yang Marketeers dulu gimana tuh? Yang Marketeers Maksudnya tuh dia minta lo, katanya nggak cuma tampil kan, tapi ada proses. yang di Marketeers itu awalnya adalah dia minta pertama teatrikal. Oke. Ngubungin Banon. Ini kan berarti kan sebelum pembentukan rujak tuh kan ya. Ngubungin Banon. Nah, tapi karena Banon mikir, susah teatrikal, ribet gini. Nggak ribet sih maksudnya. Kompleks lah. Dia nawarin konsep baru yaitu pantomim. Kita bikin proposal pengajuan. Gini-gini. Nah, akhirnya jadi pantomim ini membalut sebuah tema acara seminar tentang marketing. Jadi sebelum ada narasumber berbicara atau memberikan materinya, dibalutlah dari cerita yang nyangkut dengan yang akan dibawakan dengan seminar tersebut gitu. Bridging-nya lah ya. Bridging-nya. Bridging antara speaker dan speaker gitu. lain gitu. Oh, jadi itu berapa kali gitu? Iya. Jadi ada 9 pembicara, ya berarti 9 sampai 10 kali tampil. Oh, itu berarti di-create ya? Maksudnya pas spontan Di-create. sih? Di-create. Ada ceritanya gitu. Ada ceritanya. berkesinambungan. Jadi Ceritanya bikin sendiri apa dari dia? cerita itu yang gue bilang nih kenapa makanya gue lebih suka nego-negoan karena kan kayak gitu kan ada yang dari kita full tapi kalau untuk Marketeers ini dia bikin sendiri benang merahnya. Benang merahnya, tapi detail-detail. Detail-detailnya kayaknya nih cocok permainannya seperti ini dan kita juga create musiknya kan pantomim untuk mudah dimengerti kan sekarang pakai musik ya. Oh iya. Dijahit-jahit gitu ditambahin efek suara dan lain-lain gitu. Jadi itu yang maksudnya ada cost lagi, bikin beda gitu, nggak cuma tampil doang gitu kan. Cuma tampil maksudnya. doang. Jadi Ada mau pembuatan pengajuan musik. tambah itu budget? Enggak. Iya, ini ya. Oh iya. Jadi kita udah kena itu include jadi. Include. Karena paket gitu ya? Paket dengan musiknya. Tapi keren itu marketer ya, kan itu ini ya, apa nih, event yang fokus di bisnis kan, Iya. marketing gitu kan. Iya. Ya dan baru 2 tahun ini kerja sama kita bareng. Kita bikin lah kali ya, seru Pak. Event gitu yang misalkan Jakarta terkini apa itu ada apa isinya soal Jakarta, ada bazar gitu-gitu. Atau itu. berita dibawain pakai pantomim gitu. Besok ada yang ini ada yang DM gua minta wawancara karena gua nggak tahu juga dari mana nih anak kampus sih buat skripsinya. Oh dia mau wawancara. Wawancara Lu gua sebagai karena gua taunya narasumber. praktisi pantomim juga kan. Nah, dia pengen mencari tahu pantomimer yang membahas politik gitu. Udah ada kan teman kita? Temen yang kita Ya, tahu ada, lah. ada Wanggi, Wanggi cuman kan? nggak tahu dia ke gua karena mungkin di Jakarta kan di UPN kalau nggak salah. Besok nih, mana gua jadi inget itu, oh iya, berhubungan maksudnya. Karena di pantomimer juga ada di Wanggi itu, tahu dia lebih menyuarakan aksi-aksi kemanusiaan ya. Dia sering dengan berpantomim tapi Orasi. berorasi aksi itu bahkan
dia pernah ke Semeru ya kan, bawa bendera apa nyuarakan apa gitu gitu lah. Oh, pantomim di Semeru. Iya, dia pernah gitu. Jadi maksudnya pantomim ini luas sebenarnya dan banyak di setiap daerah ada. Tapi kalau lu ngomong sama Mas Joko diomelin bukan pantomim dia kata gitu. Nggak usah dibahas-bahas. Ya intinya maksudnya sebenarnya bisa aja Bisa kemana-mana. Ya makanya gue besok juga bingung juga diwawancarin soalnya. Ya kayak itu juga lu juga pernah kan memprestasikan produk baru kan dan lebih menarik kan buat orang-orang gitu karena masih ya itulah kalau di peluang bisnis gua ngeliat ya pantomim ini belum dikemas secara utuh di entertainnya gitu. belum Padahal dikenal bisa kali ya. kemana-mana. Padahal Jadi market baru juga ya. Market baru dan solusi baru mungkin dari kejenuhan yang udah ada gitu ya kan. stand up mulu, Stand up mulu, lucu-lucu amat juga nih. Sama kayaknya kalau pantomim lebih susah kena pasal karet mungkin ya. Kan gerakan. Itu kan udah Nggak bisa dipelintir. gitu kan. Pasti ngebayangin kalau di make up kayaknya ekspresi mukanya lebih agak nggak effort banget gitu ya. Di make up. Di make up maksudnya. malah kelihatan, malah lebih jelas. Ya kan make up itu untuk juga- mempertegas ekspresi. Lu lah yang jelas itu. Makanya lu jelasin semua. Langsung jelasin semua lu. Lah iyalah Iya, sebagai bener. lu. Kenapa pantomim make up itu juga ya baik lagi gue taunya dari Mas Septian ya. Ya itu karena dulu tuh pantomim tuh di panggung teater gede kan ada orang jauh-jauh juga tuh paling atas. Nah, putih itu untuk mempertegas kerutan wajah. Ya, ekspresi. Makanya pakai Kan lipstick gua juga. Kalau kebayang dulu tuh ada yang di TVRI ya. Ada kan acara-acara yang itu kayak gareng semua. Iya, iya. Itu masuk pantomim juga gitu. Iya. Tokoh-tokoh. Iya beda literasi aja. Beda literasi. Mungkin intinya sih kalau pantomim yang kita suarakan adalah kesenian tanpa kata sih. Atau bisa juga minim kata gitu. Dengan kemajuan teknologi sekarang kita tambahin dengan musik, di Apa aja tuh? musiknya. Musik terus 3D. dia talent-talent lu suka main Kalau- pantomim di Kalau kolaborasi. kita ngomongin produk rujak tuh yang paling bisa dibilang rate-nya paling tinggi itu adalah ketika berkolaborasi dengan LED sih. multimedia Multimedia. Multimedia. Ya, di jadi belakang. kita bikin ceritanya ntar divisualin sama LED-nya gitu. Kalau di luar negeri siapa tuh yang main itu? Luar negeri main itu siapa? Banyak kan dancer banyak. Yang make kolaborasi sama LED dancer. Kalau di musik kan ada kan Rowan Atkinson. Ada di Jepang dia pakai multimedia kalau yang ini. Sesungguhnya gue juga tiba-tiba lupa ya. Iya. Sekarang kan kayak konser-konser kan juga gitu kan pakai 3D. Kagemu namanya Kagemu. Oh, Kagemu. Ya. Ya Kagemu. Ya, itu Kagemu tuh tonton aja di YouTube ada Kagemu mungkin yang biar bisa menggambarkan maksudnya bedul kenapa mahal. Jadi bersinergi gitu kan Iya. antara si Multimedianya, dan gerakan multimedianya. pantomimnya itu belakang layar tuh menyesuaikan gitu. Dan mungkin lebih ya tapi tergantung lagi permintaan Kagemu kan karena udah lama kan lebih ke klasik mungkin ya. Editan itunya apa tuh namanya? Lebih kayak orangnya dia ada 2, 3 gitu kan. Kalau kita benar-benar kayak kemarin di Marketers kita hadirin dinosaurus gitu-gitu. Lebih absurd lah tergantung konteksnya. apa bisa apa aja Bisa intinya. apa aja kan. intinya. Karena kan kalau ya lebih simpel lah kalau Kagemu kan kayaknya hitam putih kebanyakan. Nggak juga sih. Enggak juga sih emang. Yang gua tonton itu soalnya yang hitam putih tuh. Dia kepikir dinosaurus. Kenapa? Itu relate tuh kayak bisnis lo kalau nggak mati Kalau nggak mau mati tuh jangan seperti dinosaurus yang tidak berevolusi apa segala. Tapi kan dia meninggalkan minyak katanya. Nggak jadi konspirasi bumi. Sopi lagi. Oh iya, Fosil. dinosaurus. Balik lagi. ya. Apa? Kayak lu mau ngomong tadi. Oke. Aneh Jadi bener, aneh sekarang kan udah kolaborasi dengan marketeers kan ya, dan itu tadi salah satunya pantomim masuk di situ, itu kan termasuk stand up. Udah tampil juga kan di sana kan? Tampil dari Ntar yang 2024 ya, 12 September. Oh 12 Oh, 12 September Oh itu tuh. beda event. Enggak sama, sama. Marketers sama. Sama. Ya 12 September ini berarti akan ada marketplace lagi Hangout sama 2024. rujak lagi. Nah, itu konsepnya apa? Tahu lo Sama, promosiin. hampir sama. Cuman bedanya kalau tahun lalu itu temanya adalah Gen Z. Metamorphosis. Oh, tahun lalu nih. Tahun lalu jadi itu kayak dibikin tokoh Gen Z yang banyak lah di lingkungan kerja yang banyak dibilang aneh dan lain-lain. Nah itu kita kemas dalam pantomimnya dan dikasih tahu sama pembicaranya lah gimana cara ngadepin Gen Z atau cara berpikir kreativitas. Nah untuk tahun ini adalah temanya marketing versus everybody. Marketing Versus everybody. versus everybody. Jadi itu dari orang marketing kesulitan untuk membuat event, dia terbentur dengan orang finance,
terbentuk dengan orang sales, terbentuk dengan orang operasional. Jadi itu sebuah masalah yang terjadi di perusahaan-perusahaan lah. Iya benar. Di sini gitu nggak marketingnya? Di sini ya marketing. Maunya jor-joran budget, Terusin keluarin aja. Mas Mike. Apalagi? finance nggak bisa, harus efektif dong, efisien segala macam. Ada marketing nambah kamera dong gitu-gitu ya. Iya, bener. Ya, jadi kayak gitu Upload masih jarang. Iya. Bintang tamu nggak dicariin. Emotional damage. Ya itu konflik-konflik yang terjadi di perusahaan lah. Complicated. Nah itu Iya, dijelasin. Dijelasin, Jadi divisualkan dengan pertarungan-pertarungan. Ada bridging-bridging. Ada kayak bridging. gitu. kan biasanya kalau di company apalagi yang udah gede kan, geng-gengnya kuat. Iya, tuh. per divisi Geng-geng lagi kan, per per divisi ya. Iya. Jadi mewakilkan itu. Bener. Per orang ada 4 orang. Di kita ada 4 orang tuh ada Banon, Jai, Bang Zai sama Asep. Nah, Ya, itu 4 perkara orang. konten aja kadang ini udah setuju nih, perkara satu orang nggak setuju itu revisi lagi, gitu kan, meeting lagi ya kan. Oh, sering terjadi di sini ya. Sering. umum ya. Umum, iya, tetap harus senyum kan. Oh, bisa Pak, gitu kan. Terserah aja gitu. Ujung-ujungnya gitu. Iya. Kita udah kasih tahu yang ini aja nih, enggak. Oh ya udah, terserah aja. Harus kuat ya marketing. Ya kayak misalnya Iya, bener. mungkin basicnya kayak marketing udah bikin konsep bagus nih, tapi nih budgetnya pas dilihat sama finance, nggak bisa nih, pangkas ini kan jadi nggak maksimal. Iya, jadi nggak maksimal. Itu. kan turutin aja dulu ya. Iya. Usaha jadi kan kalau gue belain lah kali ini. Tapi kan kalau nggak works baru omelin. Gambling, rugi dulu baru marah. Asik. Curhat-curhat aja. Jadi curhat internal ya. Boleh nggak bocorin satu aja yang nggak harus inilah ya, nggak harus detail ceritanya, tapi yang sudah dapat konsepnya apa di setiap bridging kan tadi misalkan ada 10 pembicara kan berarti 10 kali main 9 ya? bicara. 9 bicara berarti misalkan 9 kali Ya pertengahan ya 10-an lah. main gitu. Nah itu apa salah satunya cerita Yang apa? terkeren sih yang benar-benar mengimplementasikan acara itu adalah ntar ada namanya reality versus ekspektasi versus reality. Wah, seru tuh, ekspektasi. Apa ceritanya dikit ya? Jadi kayak ekspektasi kita misalkan bikin acara gede di GBK. Situasinya? Realitanya kita bikin cuma di depan gang kayak gitu. Ada yang gitu-gitu. Iya. Itu seru banget. Itu di temen sih yang kayak gitu. divisualin Ikut juga. lah, ikut Mas Mike. Itu Kan lumayan kelakar, ikut juga kelakar. Iya, gua ikut. Dapat undangan kan lo? Iya. Mungkin emang ya? Dapat Harusnya Ntar gua kasih sih deh. dapat. Enggak, masukin aja Jakarta Terkini, bener. partnership. Nanti tinggal di post sekali emang nggak apa-apa. Itu harganya berapa? Sejuta. Harga tiketnya kemarin 2 hari yang lalu kayaknya 1,3 juta tiket. Oh, 1 juta juga. Promo tapi cuman satunya normalnya kan paling- 55 dah. Gopean. Gopean tuh mahal juga. Main. Untuk 1 orang ya, 1 tiketnya. Karena emang isi acaranya pembicara itu sharing ya. Sharing apa yang kan dia punya. marketing ilmunya. hangout. Jadi kumpulnya para orang-orang marketing. Walaupun penontonnya ya banyak dari mungkin CEO, nggak semua marketing kan? Agensi Iya, pasti ya. agensi. Mungkin bisa juga kiriman perusahaan kan. Buat ngirim orang marketing yang baru magang atau bukan magang, baru keterima atau apa, biar belajar. bisa kayak gitu. Tahu trennya perkembangan sekarang. apa segala Ikut lo kan? macam. Ikut lah. Biar bagus lo. Ya kan untuk pembicaranya ada banyak, ada dari SPBU apa kalau nggak salah biasa. SPBU ngomong Pertamina apa kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, cek aja lah. Allah. Masalahnya Pertamina Kan gue juga bikin udah kontennya laku ya. doang. Enggak gue Perwakilannya dari SPBU pakai topi ya kan? Dari nol. Asik. Pertamina gue dari Pertamina. Ini habis ya pasti. Iya iya. Lama. Hidup aja. Habis. Ya banyak lah, ada dari Uniqlo juga besok pembicaranya. Iya. Banyak Banyak, brand banyak. gede Banyak juga lah brand intinya gede. sharing di Uniqlo sana. juga ada. Uniqlo brand Jepang itu ya. Iya. Kelakar ngapain kelakar? Hah? Kelakar ngapain? Berkomedi aja. Komedi. Saya Ada besok juga di ada sana. Sukron Jamal besok. Saya berkomedi aja. Keren dah pokoknya. Kata-katain orang itu. Gitu. Awas lo nggak Gua ngata-ngatain. khawatir aja ngerosting ini. Jakarta Terkini. Iya, lu jagain. Iya, Datang bener. jagain tuh. Ikut mengenai itu. Tadinya nggak kepikir. Oh iya boleh juga dah. Enggak lah. Aman. General aja general. General. Paling ngerosting marketing di Jakarta Terkini.
Dan kayak marketing Jakarta terkini gitu ya. Iya gitu aja sih kalau untuk rujak sih. Apalagi yang pernah kerja sama tadi? Ini kan tadi marketing. Ya kedua ya itulah. Makanya charity. Oh, kita sih lebih charity ke juga sosial. lu ambil lah ya. Kalau sosial ya, Ya itu aman aja lah. aman aja lah Kalau karena masalah ada alhamdulillah budget sikat gitu nggak ada ya. kita omongin lagi kan kalau acara charity kan kita lihat kan kayak ini apa nih benar-benar charity atau bukan, kita lihat dari media bukan media atau lebih ke sponsorshipnya, bekerja dengan siapa kan jelas tuh di situ di posternya kan, berarti ya udahlah kayak kita pernah bikin 2 kali lah ya di untuk sosial ya, ada di Malimping Banten kita jumpa kreatif santren, terus satu lagi tuh acara GOX itu anak kampus bikin TA tugas akhir tentang mental health, nah kita tampil juga di situ gitu. Oh, namanya GOX. GOX nama proyeknya, nama acaranya GOX. Itu charity. Iya, jadi kalau charity ya masih bisa inilah ya dikondisikan lah intinya gitu. Beda dengan perusahaan atau brand apa gitu. Ya. UKM gitulah masih. UKM masih bisa lah ya. Masih bisa lah. Corporate gitu. Ya makanya gue lebih nggak pengen banget kalau nanya rujak jangan nanya Kak minta red card dong gitu, banyak yang gitu. Oh, mari kita ngopi dan berdiskusi gitu ya. harus kayak gitu. Kita kopdar dulu lah gitu kan. Mensinergikan gitu ya. Benar. Karena ntar kalau takutnya kan kalau cuma red card, ya anjir mahal banget padahal ini acara event gue kecil dan lain-lain gitu kan. Menyesuaikan lah bisa lah ya. Menyesuaikan lah. Fleksibel lah kita. Sesuai kebutuhan lah ya. Berapa range-nya emang nggak boleh tahu tuh? Kalau range ya balik lagi kan pantomim tuh untuk sekarang banyak ya outputnya seperti apa. Balik lagi tingkat sulitan lu maunya apa kita jabarin, misalnya kayak yang itu udah pasti paling mahal tuh yang dengan LED karena kita tawarin lagi mau dari produksi kita LED-nya apa tuh videonya atau lu punya nih kita tulisin nih gini-gini minta gini-gini. Jadi kan kalau itu include dengan editor jadinya kan. Ya pokoknya jangan ragu untuk mau berdiskusi aja intinya. Iya, gitu. intinya Nggak usah gitu. takut duluan. Karena kan emang gitu kadang minta red card terus Dikasih. hit and run. Iya. Sering gitu kan. Hah? Sering lu kasih. lah. Jadi lu ngerasa kayak kegedean gua gitu kayak. Iya. Giran langsung oke. Aduh kekecilan kan. Sebel. Iya gitu. Ya, sebel banget. Kitanya ya harusnya segini bisa kali dinaikin dikit. Iya. Gitu. Karena kadang gitu juga yang gue sebagai pelaku seni juga gitu ya maksudnya kayak nanya mereka berapa nggak acara apa kan Iya, kita nanya pasti. gitu acara apa terus di mana gitu ya mungkin ntar detailnya kayak ada sponsorshipnya atau enggak segala macem ya tapi iya mas kita pengen tahu aja dulu gitu misalkan nggak usah lah gitu. Ini aja dulu kita ngobrol dulu enggak mas pengen tahu aja misalkan udah sampai ngobrol berapa mas jadinya. Nggak apa-apa lempar aja santai dia bilang gitu. Kita Pas lempar? dia lempar nego. Nego kan sama aja kan. Iya. Kita lempar dia Kita menghindar. iya padahal kita pengennya kayak ya udah lo udah ada budgetnya berapa gitu kan kasarnya Ya, gitu. tapi kalau gue ya seenggaknya ya gue tau lah nih load kerjanya segini, tingkat kesulitan membentuk karyanya seperti ini baru lebih enak sesuaikan gitu. Karena aneh juga kan. Ya. Jadi yang terdekat acara buat rujak itu tadi MAHO. hangout. Marketers Hangout. Marketeers hangout. Oke. Itu kayaknya chill banget ya sekarang, nggak yang berat gitu ya. Maksudnya? Itu apa tema-temanya gitu. Iya mungkin karena dia orang marketing ya, nge-branding, mungkin ngerti persona nge-branding gimana. Nah itu, akhirnya dia bikin itu untuk pertama kali. Karena kayaknya baru dia kayaknya yang baru ngelakuin itu ya. Seminar dibarut dengan pertunjukan juga. Apa dulu rencana lo ke depan untuk membesarkan rujak itu? Ya mungkin ya kita bakal bikin event-event sih, terutama yang balik lagi di paling depan tuh kan kita pantomim ya, mukanya ya. Yang bekerja sama dengan pantomim lah yang bisa dikolaborasikan. Ya berarti istilahnya bisa aja bikin acara sendiri kan? Bisa. Untuk istilahnya apa mengenalkan pantomim, mengenalkan pantomim lah. Atau pantomim sekarang bisa dikolaborasikan dengan kesenian lain, dengan musik, ada yang miming kan. Konser gitu misalnya musik. Konser ada beberapa kan pantomim bisa ya. Bisa, kayak Banon itu salah satu model musik video liriknya Kunto Aji. Dia lagunya Kunto Aji dia mainin pantomim kan di shoot gitu. Terus ada teman kita juga Amar kan dia baru rilis apa gitu video klip bisa gitu. Menarik. Pernah juga untuk mana-mana sebenarnya. launching brand baru atau bahkan live ya Live. musik sebelahnya itu ya kayak dulu ada Pengiringnya pantomim. ada teman kita ngedampingin Ari Lasso nyanyi. Ya kan dia pantomim di situ, meninterpretasikan lagunya.
liriknya bisa jadi gerakan atau benar-benar nuansa lagunya yang kita mainin gitu. Jadi banyak bisa dikolaborasikan kemana-mana justru Bisa pantomim. Gitu. Kayak yang reality versus ekspektasi versus reality itu kan kayak do and done. Kalau lu berekspektasi gini, realitanya seperti ini gitu-gitu. Ada do and done-nya. Banyak lah, bisa masuk kemana aja. Makanya kan karena mungkin pantomim juga banyak yang belum tahu, kalau tertarik ya mendingan kita nego dulu. Ngobrol dulu konsep lu gimana, atau kita bisa ngarahin lebih bagus kan, lebih enak gitu. Sebenarnya bagaimana bisa ngeblend ya? Ngeblend. Antara sesuai kebutuhan, baik itu konser, brand. Lebih cair soalnya bisa dibawa kemana. Bisa aja, oh lu pengen gini, tapi kayaknya acara lu gini kurang cocok deh. Kan kita mungkin bukannya lebih paham ya, lebih paham lah daripada dia kan, kasarnya gitu. bener. Permainan pantomim kayak enaknya di gini nih, dengan acara konsep lu yang gini gitu, kan lebih enak tektokannya. Oke, berarti terakhir terdekat Marketeers lah ya. Marketeers. Tanggal 12 September. 12 September tuh kalau mau melihat rujak dan talent-talentnya gitu. Kalau ngobrol langsung. Ya karena Di nggak- mana? di Teater Jakarta. Teater Jakarta Teater. Jakarta Teater. Apa Teater Jakarta? Ya kan tinggal dibolak-balik kan gua Inggris. Beda itu. Beda ya? Beda ya? Tempat ya? Jakarta Teater, Teater Jakarta sih. Nggak tahu gue juga. Sarina. Jakarta Teater. Iya, Sarina. Iya. Ya, situ pokoknya. Di Sarina. Mendingan cepet beli karena terakhir update udah 700 orang, 700 seat kejual. Targetnya berapa? 1000. Nggak nyampe Itu 1000 Jakarta sebenarnya. Teater tuh kapasitasnya terbatas juga. Harusnya iya, harusnya Iya, terbatas. 900-an sih. Kan dia tapi bisa mau di panggung sendiri kan, besar Iya. gitu ya. Kalau panggungnya nggak gede 900-an, tapi kalau ini Terakhir sih udah 700 ya dia. bentar lagi lah ya. Tapi ini yang bergerak di bidang kreatif, marketing itu udah pasti ya. Ya sebenarnya bebas sih, intinya ada ya karena dia nge-brandingnya hangoutnya orang-orang marketing ya berarti kan orang yang tertarik dengan dunia bisnis utamanya gitu. Di mana aja yang bisa orang berkontak Ria dengan rujak dulu, kasih tahu. Udah pasti yang biar gampangnya bisa langsung follow Instagramnya di @rupajasahkita. Rupa jasa kita. Ntar ada tuh di feed yang kita pin tuh nomor gua sama Nazar kebetulan. Sebagai kontak personnya atau ya lu bisa DM gitu. Bisa DM juga. DM juga. Baru mungkin portofolionya baru kita kirim gitu karena yang proper portofolionya kan dari yang marketing kemarin kan dan itu nggak boleh di-share soalnya. Karena ada jualannya di situ gitu. Ada lagi yang pengen dipromosikan lagi yang gue lupa atau udah itu ya? Enggak sih gitu. Pokoknya intinya gitu dah kalau mau make jasa kita nggak usah ragu-ragu buat nanya nego gitu. Oke, itu kalau solusi punya acara Rupa Jasa Kita tanya aja ada apa gitu. Badut sulap ada. Ada, betul ada. Sirkus ada kan kita Badut punya ulang tahun? Ada, bisa, gampang. Gampang. MC stand up ulang tahun ada Sukron nih, ntar kita panggil Sukron. Telepon badut ulang tahun. Halo badut. Ulang tahun. Koko-koko, cici-cici di pick yang mau ulang tahun anaknya, iya kan? Iya, bisa. Rujak Rupa Jasa Kita di Instagram ya. Oke, terima kasih Dul sudah main ke Jakarta Terkini ya. Mudah-mudahan nanti makin banyak lah, makin talentnya makin banyak, jobnya makin banyak ya kan. Amin, 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 amin. Ya udah. Terima kasih Badul Malas Mikir Sama-sama, dari Sukron. Rujak. Kita udahi dulu. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di Bijak Bicara Jakarta episode selanjutnya. Dah.